Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Diary Bansos. Sahabat YouTube, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sahabat YouTube semua dalam keadaan sehat, tambah rizkinya, dan tentunya semakin sukses. Pada kesempatan kali ini saya akan menginformasikan kepada sahabat YouTube semua tentang dua bantuan yang positif masih dicairkan besok di tanggal 12 Juni tahun 2024. Satu bantuan berupa uang masuk ke dalam rekening dan satu bantuan lagi cair berupa barang untuk yang kelima kalinya. Dan ada KPM yang lapor bantuan MRP tahap 6 mulai dicairkan. Nah, kira-kira informasi selengkapnya seperti apa? Simak terus videonya, jangan skip supaya tidak menimbulkan gagal paham dan tentunya salah paham. Bagi yang bergabung dan baru kenal dengan channel Diary Bansos, saya ucapkan selamat datang dan terima kasih banyak. Saya mohon bantuannya kepada sahabat YouTube semua untuk terus mendukung channel Diary Bansos dengan cara like, share, komen, dan tentunya silakan di subscribe channelnya, aktifkan notifikasi loncengnya supaya sahabat YouTube semua tidak ketinggalan di video-video terbaru dari channel Diary Bansos ini. Dan silakan di share ke grup-grup media sosial sahabat YouTube semua apabila video kali ini bermanfaat. Oke sahabat YouTube, langsung saja saya akan melanjutkan informasinya tentang dua bantuan yang positif masih dicairkan besok di tanggal 12 Juni tahun 2024. Satu bantuan berupa uang masuk ke dalam rekening dan satu bantuan lagi cair berupa barang untuk yang kelima kalinya. Ada KPM yang lapor bantuan MRP tahap 6 mulai dicairkan. Nah, kira-kira informasi selengkapnya seperti apa? Simak terus videonya ya sahabat YouTube. Nah, sahabat YouTube, langsung saja informasi pertama ini terkait dengan adanya dua bantuan yang positif masih dicairkan besok di tanggal 12 Juni tahun 2024. Satu bantuan berupa uang masuk ke dalam rekening. Bantuan yang dimaksud adalah bantuan program Indonesia Pintar untuk jenjang pendidikan SD sederajat hingga SMA SMK sederajat bagi siswa-siswi yang masuk ke dalam SK pemberian PIP di tahun 2024 ini. Ada 7 juta lebih siswa-siswi se-Indonesia mulai dari jenjang pendidikan SD sederajat hingga SMA SMK sederajat yang sudah memiliki rekening simpel yang aktif. Ini tinggal mencairkan bantuan PIP-nya. Bagi yang memiliki kartu ATM, bisa langsung cek kartu ATM-nya baik di mesin ATM terdekat ataupun di agen bank terdekat. Namun bagi siswa-siswi yang hanya memiliki buku rekening simpelnya saja, maka bisa mencetak terlebih dahulu mutasi rekening simpelnya ke bank penyalur. Nah, buat para orang tua, para wali, ini bisa cek status kepesertaan bantuan PIP anaknya langsung di website resminya yaitu pip.kemdikbud.go.id. Nanti di sana akan kelihatan apakah anak-anak dari sahabat YouTube semua ini masuk ke dalam SK pemberian PIP di tahun 2024 ini atau tidak ya. Nah, buat siswa-siswi yang masuk ke dalam SK pemberian PIP di tahun 2024 ini adalah hasil pemadanan data antara data Dapodik dengan data DTKS dan juga data miskin ekstrim. Sehingga buat para siswa-siswi yang berasal dari keluarga penerima bantuan sosial baik PKH maupun BPNT atau yang tercatat di dalam data DTKS itu adalah prioritas utama ya pengusulan bantuan PIP di setiap tahunnya. Jadi kebanyakan siswa-siswi yang masuk ke dalam SK pemberian PIP di tahun 2024 kali ini adalah siswa-siswi yang berasal dari keluarga penerima bantuan PKH maupun BPNT ya sahabat itu. Nah, salah satu contoh ada di daerah Aceh di mana ada orang tua yang menarik saldo bantuan PIP untuk jenjang pendidikan SD sederajat dengan nominal Rp450.000. Dan ini menariknya di Bank BSI. Jadi untuk khusus Provinsi Aceh, bantuan PIP mulai dari jenjang pendidikan SD sederajat hingga SMA SMK sederajat itu memang penyalurnya adalah Bank BSI. Namun di luar di daerah Provinsi Aceh, untuk jenjang pendidikan SD SMP, bank penyalurnya adalah Bank BRI
Sedangkan untuk jenjang pendidikan SMA SMK sederajat ada di Bank BNI ya sahabat YouTube. Nah, jadi untuk bantuan PIP ini masih terus disalurkan khususnya kepada siswa-siswi yang masuk ke dalam SK pemberian PIP yang sudah memiliki rekening simpel yang aktif. Jadi coba cek saja secara berkala rekeningnya, ketika sudah ada saldo bantuan PIP yang masuk segera ditransaksikan untuk dimanfaatkan memenuhi kebutuhan dasar pendidikan anak-anaknya ya. Nah, untuk bantuan PIP jenjang SD sederajat nominalnya adalah Rp450.000, sedangkan untuk SMP sederajat Rp750.000, dan untuk jenjang pendidikan SMA SMK sederajat yaitu Rp1.800.000. Sedangkan bagi yang masuk ke dalam SK nominasi penerima PIP di tahun 2024 ini, apabila sudah melakukan aktivasi rekening simpelnya di beberapa waktu yang lalu, nah bantuan PIP-nya memang masih belum dicairkan. Jadi dicairkannya itu nunggu dari pihak Puslabdik Kemendikbudristek menerbitkan SK pemberian PIP atas nama siswa-siswi yang sudah melakukan aktivasi rekening simpel tersebut. Jadi buat para orang tua yang habis melakukan aktivasi rekening simpel anak-anaknya, tidak perlu khawatir ketika saat ini bantuan PIP-nya masih belum cair ya sahabat YouTube. Jadi ditunggu saja. Sedangkan informasi terakhir bagi siswa-siswi kelas akhir yaitu kelas 6, kelas 9 dan juga kelas 12 ataupun kelas 13 yang masuk ke dalam SK nominasi penerima PIP di tahun 2024 ini harus segera melakukan aktivasi rekening simpelnya. Batas akhirnya adalah tanggal 30 Juni tahun 2024 ya. Jadi jangan sampai lebih dari itu. Kalau misalkan tidak ada perpanjangan waktu dari pihak Puslabdik Kemendikbudristek, maka bisa dipastikan kepesertaan bantuan PIP-nya akan dicabut dan bansos PIP-nya akan dikembalikan ke kas negara. Sedangkan bagi siswa-siswi yang masuk ke dalam SK nominasi penerima PIP untuk kelas berjalan yaitu kelas 1 hingga kelas 5, kelas 7 hingga kelas 8, ataupun kelas 10 hingga kelas 11. Nah, ini batas akhir aktivasi rekening simpelnya hingga akhir tahun, yaitu di tanggal 30 Desember tahun 2024. Jadi bisa dipahami ya, sahabat itu. Nah, jadi satu bantuan yang dimaksud di sini adalah bantuan PIP. Jadi masih terus disalurkan oleh pihak bank penyalur. Dan untuk besok bisa dicek secara berkala. Terlebih dahulu ngeceknya di website resmi PIP yaitu pip.kemdikbud.go.id ya sahabat itu. Kemudian ada satu bantuan lagi cair berupa barang untuk yang kelima kalinya. Nah, bantuan yang dimaksud di sini adalah bantuan pangan yaitu beras 10 kg di mana di beberapa hari ini dan besok juga masih terus disalurkan di berbagai daerah untuk alokasi bulan Mei atau tahap yang kelima. Artinya bagi para KPM sebanyak 22 juta KPM yang tercatat di data miskin ekstrim, penyaluran bantuan pangan beras 10 kg untuk tahap yang kelima atau di bulan Mei ini adalah bantuan kelima kalinya. Mulai dari bulan Januari, kemudian Februari, Maret, April, Mei. Dan insya Allah akan segera disalurkan apabila tahap kelimanya selesai, yaitu untuk tahap yang keenamnya alokasi bulan Juni tahun 2024. Dan bahkan ada salah satu KPM di grup media sosial ini yang menyampaikan di daerahnya untuk tahap yang keenam sudah mulai disalurkan, yaitu di daerah Pesawaran ke Dondong ya. Nah, jadi ini ada yang mengatakan seperti ini, udah baru aja ambil tahap yang keenam. Semoga saja benar dan semoga saja bisa segera merata di berbagai daerah di seluruh Indonesia ya sahabat YouTube. Perlu diketahui oleh sahabat YouTube semua, untuk bantuan pangan beras 10 kg ini diberikan oleh pemerintah di tahun 2024 dalam rangka kerawanan pangan, sehingga bisa disebut sebagai bantuan mitigasi resiko pangan namun berupa barang beras 10 kg. Jadi kejelasannya bantuan ini bahkan dianggarkan lagi sebesar 9 triliun rupiah untuk alokasi 3 bulan lagi, yaitu di bulan Agustus, di bulan Oktober, dan juga di bulan Desember. Jadi ada perpanjangan. Sedangkan untuk bantuan kerawanan pangan lainnya yang berupa uang yang disebut sebagai BLT MRP yang besarannya adalah Rp600.000, hingga saat ini masih belum ada kejelasan
apakah akan dicairkan atau justru akan ditiadakan. Jadi saat ini kita semua sedang menunggu ya informasi dari pemerintah, tepatnya dari Menko Perekonomian terkait dengan kelanjutan BLT mitigasi resiko pangan ini, karena sesuai apa yang pernah dijanjikan oleh Bapak Menko Perekonomian, BLT mitigasi risiko pangan akan dicairkan untuk alokasi 3 bulan, April, Mei, Juni, dan akan dicairkan di semester pertama tahun 2024 ya. Jadi tinggal menyisakan 1 bulan ini, yaitu di bulan Juni. Mari kita pantau bersama-sama hingga akhir bulan Juni nanti bagaimana reaksi dari pemerintah, karena sudah banyak pula para KPM yang mengingatkan Bapak Menko Perekonomian melalui akun Instagram pribadinya ya. Semoga keluhan dari para KPM didengar oleh Bapak Menko, dan dari Bapak Menko ini ada klarifikasi lanjutan terkait dengan BLT mitigasi resiko pangan ya. Oke sahabat YouTube, jadi itu informasi yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga videonya bermanfaat dan sampai jumpa di video Diari Bansos terbaru berikutnya. Sekian, terima kasih, salam PKH, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.